akan kembali bersungut-sungut karena kalau kita baca dalam Kitab Keluaran pasal yang ke-15 ayat 22, setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, bangsa itu pun bersungut-sungut karena mereka kekurangan air. Itu sebabnya mereka marah kepada Musa dan Harun karena mereka merasa kehausan. Dan dalam pasal 16 ini juga mereka bersungut-sungut kepada Tuhan karena mereka merasa kelaparan. Jadi mereka menuntut kepada Musa dan Harun. Mereka bersungut-sungut, mereka mengeluhkan yaitu persoalan makanan. Kalau kita baca di ayat 3 dalam pasal 16 dalam kitab Keluaran ini, bangsa Israel bersungut-sungut mengingat masa lalu mereka di tanah Mesir. Sehiran natabu nasi dari tanah Mesir, HP sasitong nahacik do parngulon nasida. Kalau kita baca di ayat 3, mereka katakan, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami menghadap kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Tabayak koma. Tumaku mahami mati di tanah Mesir ketika kami menghadap kuali berisi daging dan makanan. Jadi di pikiran Nasidah di konteks pasal 16 ini bahwa makanan itu sangat penting bagi mereka. Bahkan mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Jadi mereka merasa bahwa Musa dan Harun membawa bangsa itu keluar dari Mesir justru untuk membunuh mereka di padang gurun. Allah ini terlalu picik dosa sitongna bangsa Israel berpikir kalau Musa dan Harun membawa mereka keluar dari tanah Mesir tujuannya hanya untuk membunuh mereka di padang gurun. Karena mereka merasa tidak mendapatkan makanan. Karena itu Musa dan Harun mengingatkan mereka bahwa kalau mereka keluar dari tanah Mesir itu sebenarnya adalah rencana Tuhan. Karena itu kalau mereka bersungut-sungut, sebenarnya sungut-sungut mereka itu bukan kepada Musa dan Harun. Tapi mereka sesungguhnya justru bersungut-sungut kepada Tuhan. Jadi persoalan yang dihadapi bangsa Israel di Hamuakaina Nami sebenarnya bukan karena Allah tidak peduli dengan kebutuhan mereka. Kalau di konteks pasal 15, bukan Allah tidak peduli dengan tidak menyediakan minuman pada mereka. Dalam konteks pasal 16, bukan karena Allah tidak peduli sehingga tidak menyediakan makanan bagi mereka. Tapi bangsa Israel punya kekhawatiran yang luar biasa. Merasa seolah-olah Allah tidak peduli dengan persoalan yang tengah mereka hadapi. Mereka terlalu mudah bersungut-sungut, mereka terlalu mudah menggerutu. Jadi persoalannya sebenarnya bukan ada pada diri Allah, tetapi pada diri bangsa itu yang tidak melihat rancangan Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan mereka. Karena itu melalui Musa dan Harun, Allah mendengarkan sungut-sungut bangsa itu. Dan memang kalau kita perhatikan bahwa di depan nats kita ini Allah memberikan roti pada waktu pagi kepada bangsa Israel dan Allah memberikan burung puyuh pada waktu senja. Artinya Allah sebenarnya mencukupkan kebutuhan bangsa itu. Sepanjang mereka mengumpulkan dan memakan apa yang sesuai dengan kebutuhan mereka, yaitu roti dan burung puyuh itu, maka mereka tidak akan berkekurangan. Ketika Allah memberikan roti itu, ketika Allah memberikan burung puyuh itu, tapi Allah juga memberikan perintah supaya mereka mengambil secukupnya. Jangan dipikirkan untuk esok hari, karena esok hari pun Allah akan kembali memberikan roti dan burung puyuh itu kepada mereka. Tapi memang ada saja
orang yang terlalu khawatir dalam hidupnya, termasuk bangsa Israel ini. Sudah Allah katakan, kumpulkanlah secukupnya, makanlah secukupnya, tapi mereka karena takutnya mengumpulkan untuk esok hari, sehingga makanan itu akhirnya busuk dan berulat. Jadi sasitong na turupukon takas dopai ngotok kita, unang pakawatirku dalam hidup ini. Karena bagaimanapun Allah akan mencukupkan kebutuhan kita. Jangan mengambil apa yang bukan menjadi bagian kita. Sebenarnya Allah sudah jelas mengingatkan. Tidak perlu khawatir karena Allah akan mencukupkan. Tapi ketika mereka mengambil apa yang bukan menjadi bagian mereka, mulut tabiring dijulun diturupuk. Tahun makanan itu justru menjadi busuk dan berulat. Artinya dia mau kain. Iya, tapi yang pasti sebenarnya melalui nats kita ini, firman Tuhan mengingatkan bahwa di sarihod debata dunggulu di bangsoi. 40 tahun dalam perjalanan di padang gurun, mereka sebenarnya tidak berkekurangan. Ya, tak kurangan nasi dah. Takas dupan harihono ni debata di ngulu ni bangsoi. Saya pikir ini juga yang mengingatkan kita di Hamuakai Nanami, kaum ibu yang terkasih. Sebenarnya ini juga mengingatkan kita, firman ini mengingatkan kita semua, terlebih di masa-masa sulit ini. Supaya kita tidak menyimpan kekhawatiran yang berlebihan dalam kehidupan kita. Dan nama dok gabe mangalopit tangan hita sumangula, tapi melalui firman ini kita diingatkan bahwa Tuhan itu mencukupkan segala kebutuhan kita. Songo panarihono ni debata tu bangsa Israel, songo ni nang debata manariho kita di ngolutau. Hanya saja Tuhan mengingatkan karena Tuhanlah yang menjadi sumber berkat kepada bangsa Israel selama 40 tahun di perjalanan di padang pasir. Allah mencukupkan kebutuhan mereka dengan memberikan mereka makan dan minum. Asal nang lupa nasida di sejarah. Kemudian kalau kita melihat nats kita ini, firman Tuhan mengingatkan seperti di ayat 32 tadi. Ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun. Supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi kamu makan di padang gurun ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Sebab itu Musa berkata kepada Harun, ambillah sebuah buli-buli, taruhlah manna di dalamnya segomer penuh, dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun. Asa gabe tau si ingoton lapatan nah di Hamuakai Nanami. Ketika anak-anak mereka yang tidak mengalami langsung peristiwa itu, mempertanyakan itu, maka roti itu yang disimpan sebagai peringatan akan mengingatkan bagaimana Tuhan mencukupkan kebutuhan nenek moyang mereka di masa lalu. Artinya Allah di masa lalu itu juga Allah yang bersanggup berbuat di masa kini, Allah yang sanggup berbuat dan berkuasa di masa depan. Kelapatan nadang perlu ganggu hita di panarihono ni dibata di ngudutau. Sebenarnya sudah banyak yang kita terima dari Tuhan, bahkan masih banyak lagi yang akan keterima dari Tuhan. Sepanjang kita terus percaya akan penyertaan Tuhan. Panarihono ni debata di ngudutau. Gariada kanading kanata calo siya Tuhani idu tamemeho tua kaya nakota. Kan? Kalau kita menerima apa yang baik, idu si memehonota semuanya itu karena Tuhan. Karena berkat Tuhan. Karena Tuhan mencukupkan, karena Tuhan memberkati. Semuanya itu karena kebaikan Tuhan. Intinya sebenarnya bagaimana kita menanamkan kepada generasi kita apa yang baik yang sudah kita terima, semuanya itu bersumber dari Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita. Orang Israel makan manna itu 40 tahun lamanya. Ditekankan tadi di ayat 35 dalam nats kita ini. Sampai mereka diam di tanah yang didiami orang. Mereka makan manna
sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Luar biasa Tuhani ya tiak kainang. Luar biasa Tuhani manarihon mencukupkan kebutuhan bangsa Israel. Saya pikir itu juga yang menjadi keyakinan kita bersama. Songona hudok naking manguladu Tuhani ditiki nasalpu, manguladu Tuhani nang dipartikian sinuaingon, mangula nang Tuhani tutiki nanaingro sampai selama-lamanya dia berkuasa. Nah, rikot nuaing sifat bersungut-sungut itu unagabi bagian ngulutai, ikokolang du isiak kita. Jangan pernah mau bersungut-sungut dalam hidup ini. Jangan pernah mau terlalu mengalami kekhawatiran yang berlebihan. Karena kekhawatiran itu justru akan merusak pikiran kita. Sampai kita ganggu Tuhani. Ya kan? Tapi bagaimana kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Bagaimana kita mempercayakan hidup kita, hidup anak-anak kita kapoparata Tuhani ala na pasti disarihot Tuhani do kita di tengah-tengah nih mulut tahun. Sekali lagi jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan. Jangan pernah meragukan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pasti Tuhan akan mencukupkan apa yang perlu. Disarihot de batado ngolunya kana porsia, nguluta, ngolumuna akainan ham. Sepanjang kita terus bergantung kepada Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Amin imajo na boy hupasahat taringot tu hatorangan ni turupuk taon tu hamuna kainan nami. Adong ti kita laho diskusi pinasahat ma tu inanami songon moderator di parpunguat tahun. Wala tema dinang Rita, sekarang buat ibu-ibu sudah kita dengar tadi khotbah ng pendeta kita. Dulu orang Mesir bersungut-sungut karena makanan. Sekarang kita udah manusia merdeka. Apakah kita masih bersungut-sungut? Bangsa Ayo ibu-ibu, siapa yang mau kasih masukan atau mau bertanya sama Inang? Silakan ya Bu. Ama jenang manukuninang. Ya. PT Dongan. Silahkan. Katanya tadi kayaknya kita nggak boleh khawatir berlebihan. Kadang inang dangtar nggak bisa kita menguasai pikiran. Apalagi dan sekarang soalnya memang anak kudo pasti khawatir. Memang tetap kita bawa dalam doa. Ale seru gue kekhawatiran nih. Mungkin Allah sampai kadang roy lumah. Kadang inang jadi kita juga menguatkan kita yang merasa sedih, kita juga menguatkan Tuhan posraku tong nganamu anak kisi lam tabah gogon niba tabah porsen niba unang pala kekhawatiru, apalagi seorang ibu beda lah sama seorang bapak rasa kekhawatirannya nang banyak ngajo Wato asa bergugu porsen nami do kekhawatiran nami on berkurang kami sebagai seorang ibu. Iya. Rap akaina do kita teh. Artinya kekhawatiran itu molosian segi hadagi memang yang pasti tak ada manusia yang tak pernah khawatir kan begitu. Tidak ada manusia yang tidak pernah khawatir dalam kehidupannya. Ale songon halak na porsia hita akas do dipaingot tita rupani. Bagaimana dalam kekhawatiran kita itu adong do na bui tarulahok kita mangalupit tangata ya menyampaikan kepada dia yang sebenarnya sanggup menjawab kekhawatiran kita dalam kehidupan kita. Ima Tuhani. Alena rohaku molo na kata pasahat itu Tuhani marhiti-hiti tangi yang ikupus dutong rohata. Jangan lagi setelah kita berdoa kita kembali khawatir. Molo sapalanang tapasahat itu Tuhani dengan keyakinan bahwa Tuhan pasti akan menjawab kita. Di dalam
apa yang kita khawatirkan dalam hidup ini. Ikonadong pos niroha, ikonadong burus niroha. Dengan keyakinan Tuhan pasti akan menjawab. Ya, Tuhan pasti akan menjawab setiap pergumulan kita, bahkan yang seringkali akhirnya menjadi kekhawatiran kita dalam hidup ini. Terlumi mahudokon naking jala songidokon inang naking dihadiriut tasongon ina. Mungkin mengkhawatirkan anak-anak kita, masa depan anak-anak kita. Songon dia dona yang Tuhan, apalagi di masa-masa sulit itu terbaik dong. Tapi terkadang memang kekhawatiran itu tidak pernah jadi membuat kita berbahagia, kan begitu. Gabi menyita pikiran kita, sifat muduk pihita dang nok. Olo saya terpelihara kekhawatiran ini di mulut tahun. Jadi ketika kita khawatir sesegi hadagi kita, mungkin kita mengkhawatirkan hidup ini, tapi ada Tuhan yang bersedia ya mendengarkan, bahkan akan menjawab kita dari setiap doa-doa kita, pergumulan kita, kerinduan kita dalam hidup ini. So naudok usin naking sapala naung tapasaha hati marhiti-hiti tang yang tak di bagasan pos niro halusan itu hani doho bartu tikina. Jangan lagi memelihara kekhawatiran itu ketika kita sudah menyampaikan itu kepada Tuhan melalui doa kita. So ngoni menang na bui hualusi tarengot tu suku-suku ninangi. Olah tenang, saya bergugul kami sebagai ibu selalu menyerahkan semua kekhawatiran kami di dalam doa dan selalu berharap selalu kepada Tuhan. Amin inang. Gimana lagi Bu-ibu? Ada lagi Bu-ibu? Udah terjawab semua. Ada inang? Orasi nang. Halo Eda Pung Felix. Iya, saya mau bertanya Inang mengenai kekhawatiran. Ada di Alkitab mengatakan kekhawatiran untuk hari ini cukuplah untuk satu hari. Bagaimana hal kekhawatiran dengan perencanaan untuk masa depan itu, Inang? Apakah itu termasuk kekhawatiran? Kadang kita terlalu khawatir untuk masa depan sehingga hal-hal kita jadi sulit untuk memberi begitu karena kita takut tidak tercukupi untuk masa depan gitu. Bagaimana itu Nang? Terima kasih. Iya, memang Halo? mau lihat di suku-suku ni nangate? Iya. Iya. Memang sangat berkaitan pertanyaan yang itu dengan nats kita sekarang ini. Karena bangsa Israel terlalu khawatir. Kalau kita perhatikan Inang di sebelum nats kita ini ya. Iya. Di Keluaran pasal 16 ayat 16. Ketika Allah memberikan roti kepada bangsa Israel, ada perintah yang harus mereka taati. Di ayat 16, di Keluaran pasal 16, tidak masuk memang di nats kita ini. Beginilah firman Tuhan, pungutlah itu, menunjuk kepada roti itu, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Tapi ternyata bangsa Israel melanggar apa yang Tuhan katakan. Seperti yang saya katakan di khotbah tadi, untuk besok terus mereka persiapkan begitu. Mereka ambil untuk besok. Di siro roti turnubisian yang diperintahkan Tuhan itu mereka ambil. Ternyata besok paginya roti yang mereka kumpulkan untuk besok pagi itu sudah busuk dan berulat. Ya. Jadi khawatir nasi dah sutuk nang mangak kami so ipapunguman waeng soni. Padahal Allah sudah memberikan perintah, Allah akan mencukupkan begitu. Bisa deh, bagusnya. Ya Allah pasti mencukupkan. Jadi mau lo nanidok ninangi berkaitan dengan perencanaan, saya pikir perencanaan tidak salah ya. Dan apalah hadumuan taring untuk perencanaan, misalnya seperti bangsa Israel yang menyediakan untuk besok, jadi berencana untuk besok juga salah dang. Dalam hal perencanaan juga sangat bagus sebenarnya Nang ya.
Bagaimana kita merencanakan untuk masa depan kita gariada. Mau dong rencana atau masa depan tetap panggil dulu Tuhan ya. Yang terbaik lah Tuhan. Inilah rencana kami. Inilah rancangan kami. Like kobarani do hita madok. Hale Tuhan dibalik rencana. Kan rencana tadi. Sian hita hajol maon. Jolman hagalion. Bagaimana kita menyerahkan kepada Tuhan. Biarlah dari semua rencana kita itu. Biarlah Tuhan rencananya yang terbaik. Tuhan, yang akan yang kita terjadi. terima. Karena begitu. Ya, kita punya rencana, tapi semuanya itu kita serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat kepada kita untuk menjalani masa depan kita itu. Mungkin nanti yang kita hadapi ke depannya tidak seperti yang kita rencanakan itu, tapi yang lebih baik pasti akan Tuhan berikan. Jadi yang salah kita punya perencanaan ini dalam kehidupan kita. Ali unang berencana kita, gabi khawatir kita direncana tai. Jadi di perencanaan kita itu kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan sambil kita bekerja. Satu lep guguta taula kana dinggani hobar tu perencanata ke masa depan rupanya kita persiapan di masa sekarang ini, tapi yang pasti biarlah Tuhan juga yang bekerja ya, yang menunjukkan kepada kita apa yang terbaik bahkan ke masa depan yang akan kita jalani nantinya termasuk untuk anak-anak kita. Ya maju nangda na boleh si taringo tu sih. Ya, 5 menit lagi kata Mang Pendeta Situng orang. Inang, berarti masih ada waktu. Oke, Oke, sekarang kita lanjut nang. Sonari lanjut toma tu doa syafaat. Mari kita persatukan hati kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kembali kami mengucap syukur Tuhan di hadapan-Mu pada saat sore hari ini atas segala kasih dan penyertaan-Mu kepada kami Bapa. Boleh kami melaksanakan aktivitas kami dari pagi hingga pada sore ini, kembali kami datang ke hadapan-Mu. Bapak yang baik, di sore hari ini juga Tuhan, kami mengadakan PA INA gabungan ya Bapak, yang kami laksanakan melalui Zoom ya Bapak, karena kondisi pandemi yang membuat kami seperti ini, sehingga tidak mengizinkan kami untuk berkumpul bersama di Bait-Mu yang kudus. Namun Bapak, walaupun kami hanya melalui ibadah PA Zoom, itu tidak mengurangi iman percaya kami kepadamu ya Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih juga buat firman-Mu sore hari ini yang disampaikan oleh hamba-Mu Inang Pendeta Rita. Melalui firman-Mu yang indah Tuhan, Engkau telah mengajari kami supaya kami tetap berpengharapan kepadamu Tuhan. Supaya kami tidak takut, tidak khawatir, tidak bersungut-sungut akan hidup kami. Sementara Engkau Tuhan telah menyediakan dan mencukupkan semua kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan. Begitu juga Bapa, kami bawakan dalam doa kami ini, mulai dari pendeta kami, Amang Guru, Inang Bibel, Diakones, semua sintua, bahkan semua jemaat-Mu bersama keluarga Tuhan, biarlah tetap dalam lindungan kasih Bapa. Engkaulah Tuhan yang melawat kami dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, buat teman-teman kami yang belum bisa bersatu dengan kami melaksanakan Zoom hari ini, biarlah Engkau juga Tuhan tetap berada di tengah-tengah mereka. Engkau menyertai mereka ya Bapa, Engkau memberikan kesehatan kepada mereka, Engkau juga mencukupkan semua kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan, buat segala dosa dan perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan setiap saat. Bila Tuhan hapuskan semua itu Bapa, supaya tidak menjadi penghalang bagi segala kasih dan berkat yang masih akan Tuhan berikan kepada kami. Terkhusus Tuhan buat Amang Pendeta kami, yang masih dalam keadaan sakit sampai saat ini Bapa. Biarlah Tuhan yang menyertai Amang Pendeta tersebut, Amang Pendeta Resort, Amang Pendeta Belhem Rimen Sitompul ya Tuhan. Engkaulah yang memberkati para medis, memberkati obat yang Amang pakai Tuhan. Biarlah itu Tuhan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyembuhkan Amang Pendeta kami tersebut Bapak. Supaya Amang itu boleh sehat kembali seperti semula, dapat melakukan aktivitasnya, dapat melayani di ladang-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terimalah doa kami yang belum sempurna ini Bapa, kiranya dapat Engkau sempurnakan dalam kerajaan-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Amin. Oke, lanjut Marende Dayu. Marende mahita sian buku ende 594 las marohata di Tuhan debata. Las marohata di Tuhan debata. Las marohata di Tuhan debata. Las marohata di Tuhan debata.
haroroani hagogo oni. Pardinggan basado tuhata di bata. Pardinggan basado tuhata di bata. Pardinggan basado tuhata di bata. Pardinggan bersama nang hitaon. Amin. Asini rohani Tuhata Yesus Kristus, dohot holong ni rohani di bata ama, dohot parsauran ni to di borbadiama, nama dongani hamu saluhutna. Amin. Oras madihitai nang, salam sehat ma. Hola Tina. Ibu, minggu depan kita jumpa lagi ya.